Salam, perkenalkan nama saya Yance Fransina Alnabe, kelas L, NIM 01 2019 0439, semester 4. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang yang biasa disebut IAKN. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Tapi sebelum menyaksikan video tersebut, teman-teman semua jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan topik yang saya pilih adalah mampu memahami makna pendidikan, learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, and learning harmony. Mengapa sehingga saya memilih topik tersebut? Agar kita bisa belajar bahwa learning to know atau belajar untuk menguasai. Learning to know mengandung makna bahwa belajar tidak hanya berorientasi pada produk atau hasil belajar, akan tetapi juga harus berorientasi pada proses belajar. Dalam proses belajar, peserta didik bukan hanya menyadari apa yang harus dipelajari, tetapi juga diharapkan menyadari bagaimana cara mempelajari apa yang seharusnya dipelajari. Kesadaran tersebut memungkinkan apa yang seharusnya dipelajari saja akan tetapi memungkinkan peserta didik untuk belajar secara berkesinambungan. Inilah hakikat dari semboyan belajar sepanjang hayat. Apabila hal ini dimiliki peserta didik, maka masyarakat belajar learning society sebagai salah satu tuntunan global saat ini akan terbentuk. Oleh sebab itu, belajar untuk mengetahui juga dapat bermakna belajar berpikir, karena setiap individu akan terus belajar sehingga dalam dirinya akan tumbuh kemauan dan kemampuan untuk berpikir. Tidak hanya memperoleh pengetahuan, tapi juga menguasai teknik memperoleh pengetahuan tersebut. Pilar ini berpotensi besar untuk mencetak generasi muda yang memiliki kemampuan intelektual dan akademik yang tinggi. Secara empiris, learning to know bermakna belajar sepanjang hayat atau lifelong education. Asas belajar sepanjang hayat bertitik tolak atas keyakinan bahwa proses pendidikan dapat berlangsung selama manusia hidup, baik di dalam maupun di luar sekolah. Sehubungan dengan asas pendidikan seumur hidup berlangsung, seumur hidup makna peranan subjek manusia untuk mendidik dan mengembangkan diri sendiri secara wajar merupakan kewajiban kodrati manusia. Yang kedua yaitu learning to do. Learning to do adalah belajar untuk berkarya. Setelah peserta didik itu belajar mengetahui, belajar untuk mencari hal-hal yang ingin diketahuinya, maka peserta didik tersebut diiringi dengan potensi yang dimilikinya. Ia harus bisa menghasilkan suatu karya dari potensi yang dimilikinya. Belajar merupakan suatu proses untuk mengembangkan diri individu, khususnya belajar di sini yaitu dalam pendidikan formal atau dalam lingkungan sekolah. Learning to do mengandung makna bahwa belajar bukanlah sekedar mendengar dan melihat untuk mengkumulasi pengetahuan, akan tetapi belajar untuk melakukan sesuatu aktivitas dengan tujuan akhir untuk menguasai kompetensi yang diperlukan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Bagian yang ketiga yaitu learning to be. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan atau soft skill dan hard skill merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri atau learning to be. Nah, menjadi diri sendiri dapat diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kehidupan dan jati diri. Dalam pengertian ini, terkandung makna bahwa kesadaran diri sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yakni makhluk hidup yang memiliki tanggung jawab sebagai khalif, serta menyadari akan segala kekurangan dan kelemahannya. Nah, learning to be sehingga dapat mengembangkan kepribadian lebih baik dan mampu bertindak mandiri, membuat pertimbangan dan rasa tanggung jawab pribadi yang semakin besar, ingatan, penalaran, rasa estetika, kemampuan fisik, dan keterampilan berkomunikasi. Nah, dalam belajar untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat, belajar menjadi orang yang berhasil sesungguhnya merupakan proses pencapaian aktualisasi diri.
Bagian yang keempat yaitu learning to live together atau belajar untuk dapat hidup bersama. Nah, di sini learning to live together adalah belajar untuk bekerja sama melalui proses bekerja sama. Ini sangat diperlukan sesuai dengan tuntunan kebutuhan dalam masyarakat global di mana manusia baik secara individual maupun secara kelompok tidak mungkin dapat hidup sendiri atau dapat mengasingkan diri dari masyarakat. Ini maksudnya berarti kita sebagai manusia tuh harus hidup saling berkelompok atau saling membantu sama dengan yang lain. Bagian yang kedua yaitu kelemahan dan kelebihan dari 4 pilar tersebut. Yang pertama yaitu kelemahan. Keempat pilar pendidikan tersebut sangat bagus dengan tujuan yang bagus pula dan sesuai dengan keadaan zaman sekarang yang menuntun peserta didik tidak hanya diajarkan iptek, kemudian dapat bekerja sama dan memecahkan masalah, akan tetapi juga hidup toleran dengan orang lain di tengah-tengah maraknya. Perbedaan pendapat di masyarakat dengan keempat pilar ini akan biasa tercapai pendidikan yang berkualitas. Yang berikut yaitu kelemahan. Kelemahan dari 4 pilar tersebut yaitu meskipun keempat pilar pendidikan ini dirancang sedemikian bagusnya, namun perlu diingat masih banyak aspek penghalang dalam pelaksanaan tersebut, seperti kurangnya SDM guru yang benar-benar mumpuni, perbedaan pola pikir setiap masyarakat atau daerah dalam memandang arti penting pendidikan. Kemudian ada lagi fasilitas yang masih minim akan sangat menghambat kemajuan proses belajar mengajar dan kendala-kendala lain. Yang ketiga yaitu peran guru dan peran siswa terhadap 4 pilar tersebut. Yang pertama yaitu peran guru. Guru berperan sebagai sumber belajar. Artinya, peran ini berkaitan penting dengan penguasaan materi pembelajaran. Dikatakan guru yang baik apabila ia dapat menguasai materi pembelajaran dengan baik, sehingga benar-benar berperan sebagai sumber belajar bagi anak didiknya. Peran yang kedua yaitu guru sebagai fasilitas. Artinya bahwa guru berperan memberikan pelayanan, memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Peran yang ketiga yaitu guru berperan menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Prinsip-prinsip belajar yang harus diperhatikan guru dalam pengelolaan pembelajaran yaitu guru sebagai pengelola. Guru berperan menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Yaitu sesuatu yang dipelajari siswa, maka siswa harus mempelajarinya sendiri. Yang kedua yaitu setiap siswa yang belajar memiliki kecepatan masing-masing. Yang ketiga, siswa akan belajar lebih banyak apabila setiap selesai melaksanakan tahapan kegiatan diberikan reinforcement. Yang berikut penugasan secara penuh. Sebab siswa yang diberi tanggung jawab, maka ia akan lebih termotivasi untuk belajar. Peran guru yang berikut yaitu guru sebagai demonstrator. Guru berperan untuk menunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami setiap pesan yang disampaikan. Peran guru yang berikut yaitu guru sebagai pembina. Siswa adalah individu yang unik. Keunikan itu bisa dilihat dari adanya setiap perbedaan. Perbedaan inilah yang menuntut guru harus berperan sebagai pembimbing. Peran guru yang berikut yaitu guru sebagai mediator. Guru selain dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang media pendidikan juga harus memiliki keterampilan memilih dan menggunakan media dengan baik. Yang berikut guru sebagai evaluator. Guru sebagai evaluator yakni sebagai penilai hasil pembelajaran siswa dengan penilaian tersebut. Guru dapat mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, penguasaan siswa terhadap pelajaran, serta ketetapan atau keefektifan metode belajar. Kita masuk yang berikut yaitu peran siswa dalam 4 pilar tersebut. Peran siswa dalam 4 pilar tersebut adalah
Siswa hanya bisa belajar dari apa yang diberikan oleh guru, jadi tugas siswa adalah belajar dengan giat. Dari 4 pilar atau materi tersebut yang dikaitkan dengan pendidikan agama Kristen, itu sangat terkait karena learning to know atau belajar untuk menguasai, learning to be, learning to live together, atau belajar untuk dapat hidup bersama. Artinya, kita sebagai manusia, kita harus belajar untuk hidup bersama satu sama dengan yang lain. Sekian hasil penjelasan saya untuk topik yang saya pilih. Mohon maaf jika dalam penjelasan saya ada yang kurang. Sekian dan terima kasih. Salam.